Al-Fatihah kepada leluhur, para guru, masyayikh, terlebih khusus kepada pengarang kitab ini. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wa istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wa hasu ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'wah ila al-huda wa dalalah ila al-khair. Nawaina kama nawa aslafuna as-salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa zuriyatihi wa ali baiti ajma'in. Summa ila ruh Abu Habib Hasan Muhammad Bahrun Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Maliki sahibu hadzal kitab bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan membahas di dalam bab targhib at-targhib fi as-saffil awwal wa fi taswiyati as-sufuf wa wasliha wa saddil furji wa tarhibu min raf'il basar ila as-sama'i hala shalah. Jadi insyaallah malam ini kita akan bahas bab yang menerangkan tentang anjuran fi as-saffil awwal, salat berada di posisi awal pertama. Wa fi taswiyatis sufuf wa wasliha, dan anjuran di dalam meluruskan dan merapatkan saf-saf salat kita. Wasaddil furji, dan menutup kerenggangan ketika menyusun saf. Wat tarhibu min raf'il basar ila sama' halas shalah, dan larangan daripada mengangkat mata atau pandangan ke arah langit saat sholat. Nah, inilah bab yang insyaallah akan kita bahas, dan memang ini sering terjadi kepada kita sekalian, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufuf ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan dalam memilih shaf untuk sholat. Maka di dalam hadis ini Nabi bersabda, khairu sufufir rijal, paling baiknya, paling bagusnya saf solat bagi kaum laki-laki. Ai aktsaruha ajran. Yang dimaksud paling baik di sini bukan berarti yang di belakang-belakang tuh solatnya ndak sah, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini aktsaruha ajran, paling banyak dapat pahala. Nah, ini Pak, ini untuk yang laki-laki loh nih. Jangan lagi sampai imam yang ingatkan, Pak masih kosong, Pak sila di sana masih kosong. Kejar, kita harus tahu sendiri. Shaf yang paling terdepan adalah shaf yang terbaik bagi laki-laki. Kemudian awwaluha, nah shaf dari yang awalnya itu lil mubadarati bisa'yi li idraki fadilati shafil awal. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk saling bergegas, berusaha semaksimal mungkin kalau sholat itu dapat shaf yang pertama. Apa hikmahnya?
Di sini dinyatakan walil fathi 'alal imam idza ghalat. Yang pertama sekali paling penting adalah ya bagi kita-kita yang lebih mengerti tentang keimaman ketika sholat, itu lebih utama mengejar pas di belakang imam. Kenapa? Ketika imam salah, kita yang akan menggantikan kalau batal. Atau misalkan salah dalam bacaan, kitalah yang berhak untuk mengingatkan sang imam. Itu lebih utama lagi. Kemudian wal tahaffadhu minal mururi baina yadayhi. Ini faedah yang kedua, kenapa disuruh mengejar shaf yang awal, untuk menjaga ketika tempat kita sholat itu kecil kemungkinan akan ada orang lewat di depan kita sholat. Itu udah pasti Pak. Katakan kita kalau udah sholat di shaf awal ya, kalau misalkan ada anak-anak pun, jarang anak-anak tuh berani lewat di shaf awal. Dia main tuh biasanya di belakang-belakang, keliling. Kenalah shaf bapak-bapak di belakang tuh, dikelilingi sama dia. Nah, hikmah kita ngejar shaf di awal ini yaitu adalah untuk menghindari adanya orang yang lewat lalu lalang di depan kita. Nah, diantaranya tidak disebutkan di kitab ini ya, diantaranya hikmah atau faedah kenapa kita dianjurkan di shaf awal bagi laki-laki ketika sholat, karena di zaman Nabi itu ketika imamnya adalah Nabi Muhammad, itu sahabat berebut. Kenapa? Saking kepengen ngelihat wajah Nabi dengan dekat. Setelah sholat Nabi salam, makanya riwayatnya banyak Nabi ngadap sebelah kanan, ada juga Nabi langsung ngadap ke belakang, itu banyak riwayatnya. Nah, yang jelas yang paling beruntung saat itu adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Itu diantara faedah kenapa kita dianjurkan mengejar shaf yang pertama. Kemudian wa syarruha akhiruha. Sedangkan yang jeleknya shaf solat bagi laki-laki itu akhiruha. Nah, maksud jelek di sini apa? Ai aqalluha sawaban akhiruha. Paling sedikit dapat pahala ganjaran dari Allah orang yang solat di shaf belakang. Begitu. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaliknya, untuk shaf perempuan, nah, ini ibu-ibu, untuk shaf perempuan yang paling baik bagi perempuan itu adalah shaf akhir bagi perempuan. Artinya semakin akhir untuk perempuan maka semakin baik di dalam shafnya. Lamma fihi minal bu'di anir rijal. Nah, di sini keterangannya ketika kalau memang perempuan itu posisinya sholat dengan laki-laki. Nah, jadi kalau yang lebih baik bagi perempuan ketika sholat berjamaah bersama laki-laki, paling bagusnya justru yang paling belakang. Begitu. Wa syarruha awwaluha. Justru yang sedikit pahalanya, yang jelek shafnya itu adalah shaf yang di awal. Lamma fihi minal kurbi minar rijal. Kalau posisi sholatnya itu dekat dengan laki-laki, seperti itu. Ini zaman dulu Pak Bu ya. Zaman dulu mungkin belumlah kita kenal ada satir macam ini nih, ada penutup dan sebagainya. Dulu mungkin hanya jarak saja memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sehingga Nabi mengatakan seperti ini. Nah, kemudian wa hadza fi haqqin nisa idza kunna ma'ar rijal. Nah, ini hukum shaf untuk perempuan kalau sholatnya ada laki-laki. Begitu. Akan tetapi amma lau tamayyazna fakar rijal. Tapi kalau misalkan semuanya perempuan, semuanya ibu-ibu, ya ndak ada laki-lakinya, yang imamnya pun perempuan, maka sama hukum shaf yang lebih utama kayak menghukum shafnya laki-laki. Artinya yang lebih depan lebih utama. Begitu Bu ya. Nah, ini sama-sama Pak, kita kejar shaf terdepan. Ya ndak mesti gak di belakang imam, carilah agak-agak pojok, merapatkan begitu. Jangan belum gak terisi, ya kadang nih kita perhatikan shafnya belum tertutupi, sudah ngisi di belakang. Nah, itu
kurang benar seperti itu. Nah, kemudian hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara syayatina tadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadaf. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syartin Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Nah, jadi dalam hadis ini juga masih tentang merapatkan shaf ketika sholat. Dan ini yang ana dengar tadi dari Ustaz Sulaiman. Lafadznya tidak pakai yang sawu sufufakum, tapi rasu Ustaz ya. Rasu. Nah, ini ada sesuai dengan lafadz hadis. Boleh saja pakai itu. Rusu sufufakum sama. Nah, dalam hadis rusu sufufakum kata Nabi, rapatkanlah saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekat-dekatkanlah antara kalian di dalam saf itu. Artinya rapatkan. Nah, di sini wahadzu bil a'naq, dan luruskan dan rapatkan atau sejajarkan bil a'naq dengan bahu. Disinilah orang banyak salah paham di dalam merapatkan saf. Nanti kita bahas setelah kita selesai hadisnya di bawah. Fa walladzi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi Allah, ini sesungguhnya aku la ara syayatin, aku pernah melihat syaitan tadkhulu min khalalis shaf, syaitan itu masuk ke shaf yang renggang, ka'annahal hadzaf, seperti bentuknya syaitan itu seperti kambing berwarna hitam. Ini Nabi yang lihat, Pak. Kalau udah Nabi yang nengok itu benar. Cuma kita ni tak nampak. Kita tengok, ada warna hitam, bukan kambing, anak orang. Anak tetangga biasanya. Nah, ini kita coba dalami hadis ini. Ini agak menarik. Rusu sufufakum ay ij'aluha mu'tadilatan mutasawiyatan. Artinya apa? Jadikan barisan shaf kalian itu betul-betul mutasawi, sama, sejajar, kemudian mu'tadilah, betul-betul lurusnya pun sama. Maka pernah di dalam riwayat kalau Sayyidina Umar ngurus shaf solat itu pakai pedang, Pak. Ini Sayyidina Umar. Jadi kalau Ustadz Sulaiman tadi cuma pakai omongan rusu sufufakum, kalau Sayyidina Umar dulu pakai pedang. Rusu sufufakum, diginikan sama beliau. Artinya betul-betul lurus itu. Orang kita zaman sekarang jangan coba-coba pakai pedang. Kena yang jempolnya panjang dikit, begitu diluruskan hilang jempolnya. Nah, ini zaman Sayyidina Umar. Nah, kemudian muttasilan ba'diha bi ba'din, artinya saling menyatu bagian satu dengan bagian yang lain. Bagiannya itu apa? Nah, ini yang menarik yang kita bahas tadi di bawah, nanti ada. Kalbina al-muhkam al-marsus, seperti bangunan yang kokoh dan lurus. Kita kalau perhatikan, Pak, rumah arsitek itu kalau membangun gitu ya, kayak masjid kita ini. Nah, bentuk ininya nih, ini dia tak bisa pakai tangan dia begini nih. Dah kata dia. Tapi diukurnya pakai alat pengukur, ada penggarisnya begitu ya. Nah, seperti itulah sekira-kiranya ketika kita sholat. Betul-betul kita perhatikan, lurus enggak nih? Begitu. Itu maksudnya. Ya enggak mesti juga ke masjid bekal penggaris gitu. Lurus enggak nih? Lurus enggak? Atau meteran tuh. Luas belum? Enggak juga begitu. Tapi dikira-kirakan seperti itulah gambaran kita meluruskan shaf di dalam sholat. Saking pentingnya itu.
Waqad qala ta'ala, sesungguhnya Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Saffan, satu soft artinya dengan lurus, entah itu lurus niatnya, bisa juga lurus dengan ketika barisan mau perang itu. Ka'annahum bunyanun marsus, kata Allah, mereka itu seakan-akan seperti bangunan yang betul-betul ukurannya sama. Itulah sahabat ketika berperang, dicintai Allah karena rapi safnya. Bayangkan itu. Wa hadza fi haqqil mujahidin, dan ini terjadi pada hak-haknya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya Pak, kalau kayak anak zaman sekarang ada istilah belajar pramuka, itu ternyata penting. Apa kalau bahasa kita tuh? LKBB, latihan baris berbaris, itu penting. Nah, ini untuk anak-anak harus ngerti baris, ya. Karena dari zaman dulu Allah itu juga mencintai para sahabat ketika mau berjihad di jalan Allah rapi. Nah, artinya itu udah ada dari zaman dulu. Nah, jangan pula kita sebagai orang tua, udahlah kau ngapalah belajar pramuka itu tak penting. Ya, tunggu dulu. Ada sisi positifnya begitu. Dan bisa jadi Pak Bu ya, orang yang paling rapi sholatnya bisa jadi dari kaum golongan anak pramuka, anak paskibra, itu paling pandai menyusun shaf. Kenapa? Udah terbiasa. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak paham, hadap kanan, hadap kiri dia. Nah, begitu. Fakadzalika al-musallun yujahiduna an-nafsa litadulli li rabbiha. Begitu juga dengan orang yang sholat, mereka itu seakan-akan berjihad di jalan Allah, melawan hawa nafsunya, litadulli li rabbiha, untuk menghinakan dirinya di hadapan Allah. Nah, ini berat Pak, berat. Kalau orang berjihad di jalan Allah, meluruskan shaf, itu di dalam hatinya betul-betul pengen mati di jalan Allah. Beda dengan kita yang sholat nih, jihadnya apa? Melawan hawa nafsu biar merasa hina di depan Allah. Dan kita sawu sufufakum, kata imamnya, kita pun dahlah cepat sikit, dah jam berapa ni. Susah ngelawan hawa nafsu kita. Padahal itu komando yang diajarkan oleh Nabi kita ketika mau sholat. Siapapun dia, entah itu anak muda jadi imam, ketika dia bilang sawu sufufakum, rusu sufufakum, maka kita harus ngikut. Perhatikan shaf kita begitu. Wa takhda'u li bari'iha, dan dalam rangka menganggap rendah diri di hadapan Allah. Ini berat ketika sholat. Wa tarjul maghfirata min sayyidiha, dan juga mengharapkan ampunan dari Allah, daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa qaribu bainaha, apa artinya? Ai la tad'u furjatan, maksudnya dekat-dekatkan, rapat-rapatkan, itu artinya adalah jangan mengundang ada celah ketika kita sholat. Itulah maknanya kenapa harus rapat. Nah, yang dirapatkan ini apa dulu? Nanti ini kita bahas nih setelah ini. Bal yakun ba'dukum qariban min ba'd. Nah, jadikan diri kalian itu dengan diri yang lain, dengan teman sebelah itu rapat, dekat. Wa qauluhu wa hadzu bil a'naq, ini dia kata kunci dalam merapatkan shaf. Dan luruskanlah bil a'naq, yaitu dengan bahu. Ini yang jadi patokan yang disampaikan oleh Nabi kita. Ai wazu, luruskan, jajarkan dia. Nah, itu dia Pak. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, banyak orang bertengkar gara-gara menyusun shaf, kejar-kejaran kaki. Yang satu merapat, ini agak menjauh. Kenapa? Agak risih karena kelingkingnya kena tijak. Geser. Ini makin lebar. Ujung-ujungnya dia sholat, kakinya mengangkang begini. Banyak kita saksikan begitu. Kenapa? Ini dia. Kurang memahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dimaksud Nabi, rapatkan itu pundaknya dengan pundak sebelah kita.
Artinya kalau pundak kita dengan sebelah udah nempel, itulah dikatakan sudah rapat safnya. Kaki bagaimana Ustaz? Tinggal menyesuaikan. Dirapatkan tak jadi masalah, agak renggang pun tak jadi masalah. Kenapa? Patokannya di bahu. Begitu. Kalau orang zaman sekarang kan kejar-kejar kaki sementara bahunya jauh. Kakinya nyatu. Sama-sama ngangkang. Ini satu gini, yang sebelahnya gini juga. Akhirnya yang satu sejadah bisa untuk satu orang, dia 2 sejadah untuk satu orang. Nah, ini banyak terjadi akibat tadi itu kurang memahami dari makna merapatkan shaf tadi. Nah, kemudian wal makna, nah maknanya itu qifu, luruskanlah oleh kalian semua, mutawazin, yang bentuknya lurus, kamuwazatil katif lil katif, itu dia. Seperti meluruskan antara satu pundak dengan pundak yang lain. Nah, jadi jelas ini Pak Bu ya, hadisnya jelas. Tata cara merapatkan shaf itu sekali lagi bukan dengan patokan kaki kita yang kejar-kejaran, tapi dengan bahu kita. Nah, kemudian wa qauluhu, kemudian sabda Nabi mengatakan fawalladzi nafsi biyadi. Nah, dalam lafaz ini pertemuan sebelum-sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Kalimat seperti ini sama seperti kalimat qasam, kalimat sumpah kayak wallahi, tallahi, demi Allah artinya, begitu. Nah, tapi dengan lafaz Nabi mengatakan fawallazi, dan demi zat yang nafsi, jiwa ragaku biyadih, itu ada di genggamannya, di tangannya. Nah, ini jangan sampai kita memahami berarti Allah punya tangan, begitu. Jangan sampai memahami seperti itu. Artinya apa? Ai ruhi biyadih wa huwa Allah taala. Ruhku, jiwaku ada di genggaman Allah. Apakah Allah punya tangan? Bukan. Yang dimaksud biyadih di sini fihi itsbatu sifatil yad lahu taala. Jadi yang dimaksud genggaman Allah itu bukan berarti kita gambarkan Allah punya tangan, tapi kita menisbatkan sifat sebuah tangan. Kalau tangan kan punya sifat, apa sifatnya? Menggenggam, mencengkram, begitu. Nah, sifatnya saja, bukan bentuk tangannya. Nah, Allah itu punya sifat apa? Menggenggam, mencengkram dan sebagainya, seperti itu. Nah, sifatnya Allah miliki. Jadi itu yang dimaksud. Allah menggenggam jiwanya Nabi Muhammad. Artinya apa? Demi Allah. Begitu. Nah, kemudian di sini diperkuat lagi pakai dalil karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, dengan makhluk yang Dia ciptakan. Seperti itu. Kemudian apa? Kenapa Nabi bersumpah? Ini sampai Nabi dalam hadis ini bersumpah, Pak. Nabi sebenarnya ngomong tidak bersumpah pun Pak Bu, itu pasti benar. Ini derajat Nabi. Kalau kita bersumpah 10 kali pun orang tak percaya. Nah, itu bedanya sama kita. Kalau Nabi ngomong tak perlu pakai sumpah, itu pasti udah kebenarannya, begitu. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi tambah lagi pakai sumpah sebelumnya. Demi Allah kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Inni la arasyayatin. Sesungguhnya aku pernah melihat daripada syaitan, ai absaruha, aku melihatnya hakikatan, secara hakika ngasih tahu kita kalau saf renggang ada apa di situ. Kenapa Nabi suruh tutup? Nah, Nabi sampaikan ini. Apa yang dilihat oleh Nabi? Tadkhulu minan khalalis saf, masuk setan-setan itu dari saf-saf yang renggang. Artinya dari bahu-bahu yang renggang tadi itu. Ada syaitan di situ. Apa yang dimaksud khalal, kerenggangan itu apa? Ma yakunu bainal itsnain minat tisa', adalah posisi antara 2 orang tapi ada celahnya. Itulah yang namanya renggang. Inda adami turas, ketika seseorang itu tidak menempel apanya? Bahunya tadi. Wa qauluhu, nah yang dilihat Nabi tadi apa? Ka'annahal hadaf, seakan-akan dia seperti hadaf. Apa itu hadaf? Ghanamun sigharun sawadun, seekor ghanam, kambing, sighar, kecil, sawadun, warnanya hitam. Nah, itu yang dilihat Nabi ketika ada saf yang renggang. Yuqalu, dikatakan, innaha aksaru ma takunu bil Yaman.
ini kambing banyak ditemukan di kota Yaman sana. Dan memang benar Pak, di Yaman sana banyak kambing hitam. Banyak contohnya di Yaman sana. Nah, seperti itulah bentuk syaitan ketika masuk di saf-saf yang renggang. Nah, ini sekali lagi nih Pak Bu, jangan pula pas sholat memang renggang, tiba-tiba ada baju hitam lewat. Kali lagi kita bukan kayak Nabi, itu bukan kambing, anak orang, anak tetangga bisa jadi. Jangan pula langsung cerita, iya betul kata Ustaz kemarin tuh, saya pun mandang ada kambing hitam katanya. Nah, wal makna, dan maknanya di dalam hadis ini, anna salata jihadun. Sesungguhnya yang namanya salat itu termasuk juga jihad kepada Allah. Wa sufuful musallin, dan safnya orang-orang yang salat, kasufufil muharibin, itu mirip dengan saf atau berdirinya orang yang mau perang. Makanya sekali lagi saya katakan Pak Bu, kita penting untuk bisa merapatkan saf solat kita seperti saf orang yang mau perang. Ya, ini penting untuk solat kita. Wan nabiyyu, dan adapun nabi, qaidun mahirun yuhsinul qiyadah. Nabi itu adalah seorang pengemudi atau pengatur begitu. Pengatur mahirun, yang mahir, yuhsinul qiyadah, yang mampu mengatur daripada kaumnya begitu. Itu nabi. Wa yabda'ur riyasah, dan nabi itu adalah leader terbaik, pemimpin terbaik yang pernah ada. Itu nabi. Wa yu'allimul musallin takatufi 'alal khair, dan nabi adalah orang yang mengajarkan orang-orang muslim untuk saling bahu membahu dalam berbuat kebaikan. Itu nabi. Wattihadul qulub, dan nabi adalah penyatu hati. Wa naqa'ud dhamair, nabi adalah pensuci daripada batin-batin kita. Wa qurbil ajsam, dan beliau adalah orang yang mampu mendekatkan satu jiwa dengan jiwa yang lain. Wa izalatu sultati syaitan, ini sifat nabi semua. Dan nabi itu adalah orang yang mampu menghilangkan kekuasaannya syaitan. Wa taruduhu halatas shalah, dan nabi adalah orang yang mampu mengusir syaitan dari salat. Bagaimana caranya? Wadzalika bisaddil khalal, ini yang diajarkan nabi. Hal yang pertama cara ngusir syaitan di dalam salat yaitu dengan merapatkan saf salat kita. Gitu Pak. Nah, ini sebenarnya begini Pak, masih berkaitan dengan bab yang kemarin. Apa itu? Tentang khusyuk. Cara pertama kalau mau khusyuk dalam sholat, rapatkan saf kita. Kenapa? Ini dia jawabannya. Merapatkan saf itu sama dengan mengusir syaitan yang mau menggoda kita ketika kita sholat. Ini kadang kalau yang awal saja tak kita perhatikan, tak heran dalam sholat kita menerawang kemana-mana. Begitu. Nah, ini cara awal yang dikasih sama Nabi untuk kita amalkan bersama. Nah, kemudian ini waktu masih sempat dan insyaallah satu hadis lagi terakhir. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim absarahum, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini hadis yang terakhir membahas tentang tadi itu, ketika sholat mata mandang ke arah atas, ke langit. Wa an Jabir bin Samurah, diceritakan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi pernah bersabda, la yantahiyanna aqwamun, sudahilah, berhentilah kata Nabi, aqwamun, yaitu orang-orang, kaum-kaum. Kenapa? Yarfa'una absarahum, yang mereka masih suka mengangkat pandangan mata mereka ila sama'i fi shalah, ke arah langit, ke arah atas ketika salat. Ini Nabi perintahkan, udahlah,
Stop, begitu kata Nabi. Jangan lagi begitu. Kenapa penyebabnya? Aula tarji ilaihim absaruhum. Jangan sampai nanti Allah tidak akan kembalikan fungsi daripada mata itu, bisa melihat lagi. Sampai sebegitunya Nabi mengatakan, artinya apa? Jangan mata ketika solat jelalatan. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Aula tarji ilaihim absaruhum, atau jangan sampai fungsi mata kalian itu tidak bisa balik lagi. Artinya yang tadi bisa melihat mungkin mulai kabur. Nah ini bisa juga jadi asbab Pak Bu. Bisa jadi yang tiba-tiba kita ya, rabun jauh, rabun dekat. Bisa jadi ketika sholat suka mandang ke arah langit. Na'udzubillah. Karena ini Nabi yang nyampaikan. Begitu. Mari kita bahas di dalam tafsir hadis ini. Layantahiyanna ay layarji'anna. Ya. Janganlah lagi, sudahilah, begitu kata Nabi. Aqwamun yarfa'una absarahum ila sama. Orang-orang yang masih suka melihat ketika solat matanya ke arah atas, ke arah langit. Fi halit talabbusi bisolah, ketika keadaannya itu ketika sedang solat. Aula tarji ilaihim absaruhum. Maksudnya apa? Ayunuhum. Jangan sampai kata Nabi Allah cabut kenikmatan mata itu. Dengan cara apa? Bi antaqla. Allah cabut bisa jadi fungsi mata sekaligus. Artinya apa? Allah butakan mata kita. Au yadhhabu daw'uha ma'a baqaiha, atau minimal kata Nabi dihilangkan fungsi penglihatan kita. Yang tadi itu tajam mandang jauh, gara-gara sering sholat mandang ke atas mulai berkurang fungsi matanya. Begitu. Wa innama mana'a min raf'il absar ila sama. Dan ketahuilah, ini kenapa Nabi sampai ngomong begitu, bentuk larangan Nabi daripada memandang ke arah atas, ke langit. Li'anna dzalika, kenapa Nabi melarang? Sampai Nabi mengatakan jangan sampai Allah cabut fungsi mata. Kenapa sampai ancamannya sebegitu besar? Kenapa? Kata Nabi, li'anna dzalika yuzilu khusyu'ahu alladhi huwa lubbus shalah. Karena mandang-mandang ke arah langit, mandang ke atas, itu bisa menghilangkan kekhusyuan di dalam solat kita. Dan khusyuk solat itu termasuk lubbus shalah, intisarinya solat, jantungnya solat, hatinya solat. Jangan sampai kita jadi manusia yang pun tak punya hati, tak punya jantung. Itu maksudnya. Jangan sampai solat kita tapi tak punya hati di dalamnya. Begitu. Itu larangan daripada Nabi. Fal matlub, dan yang diminta di dalam hadis ini, yang diharapkan di dalam hadis ini, izalatus syawaghil, menghilangkan segala macam model kesibukan kita ketika solat. Artinya apa Pak Bu? Bukan hanya memandang ke atas. Ini cuma qiyas. Tapi banyak perumpamaan lainnya apa? Mandang sarung orang, mandang bacaan baju orang, mandang peci orang. Semua yang tak perlu dipandang, dipandang. Begitu. Kenapa? Semua itu bisa menyibukkan kita untuk ingat selain daripada solat kita saat itu. Begitu. Wal haddu ala azimi tawajjuh wa tafakkur. Dan di dalam hadis ini harapannya adalah kita harus bersemangat, termotivasi untuk banyak-banyak tawajuh di dalam solat. Apa itu? Yang kita pikirkan hanya Allah. Wa tafakkur, dan yang kita fikirkan apa yang kita baca. Nah ini Pak Bu, di dalam kitab Ihya itu dikatakan ya, bahwasannya ada firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 43. Apa bunyinya? La taqrabus shalah wa antum sukkara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Artinya apa? Jangan dekat-dekatin sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Maka di tafsirnya dikatakan, siapa yang dimaksud dengan mabuk ini? Maka ulama mengatakan yang mabuk dimaksud ini bukan mabuk minuman. Karena apa? Kalau orang mabuk minuman, jarang-jarang ada orang mabuk sholat. Orang mabuk tidak ada di masjid, tidak ada.
Begitu. Jadi siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Orang mabuk. Ternyata yang dimaksud adalah hubbud dunia. Orang yang mabuk tapi dengan urusan dunia. Makanya Pak Bu, tak heran banyak orang tak ada minum minuman keras. Dia ndak minum sesuatu yang bikin dia mabuk, tapi berapa kali dia solat tak ngerti apa yang dia baca. Berapa banyak orang yang tak ada mabuk tapi kualitas solatnya kayak orang mabuk. Artinya apa? Sama-sama tak mengerti apa yang dia baca. Orang mabuk udah jelas, karena dia mabuk tak ngerti apa yang dia baca. Ngomong pun kadang ngelantur. Oh iyalah, mabuk. Tapi banyak zaman sekarang orang solat kayak orang mabuk. Kenapa? Nggak ngerti yang dia baca. Pokoknya kalau kata imam, waladhdallin, amin. Mungkin maaf, amin pun tak tahu maknanya apa. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Nah ini Pak Bu, pentingnya kita bermajlis taklim, mentadabbur solat kita. Nah makanya Al-Imam Al-Ghazali, ini kunci terakhir di dalam bab khusyuk Pak Bu. Saya kasih resep, bukan saya sih, dari Imam Ghazali. Kata Al-Imam Ghazali, ketika ada orang solat namun dia takut atau merasa di dalam solat tidak bisa khusyuk secara full. Kata Imam Ghazali, kalau orang tak bisa khusyuk dalam solatnya secara full, minimal ada 3 tempat dalam solat harus khusyuk ketika baca itu. Ini kata Imam Ghazali. Nah, ini kita lah nih Pak Bu, yang tak tahu khusyuk dengan tadaknya kita. Kata Imam Ghazali ada 3 tempat di dalam solat kalau bacaan ini kita harus khusyuk, jangan sampai enggak. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Innalillah. Sudah azan Ustaz? Masya Allah. Setelah ini Ustaz kita selesaikan dulu. Nah yang pertama kata Imam Ghazali ketika membaca inni wajjahtu wajhiya. Nah ini Pak Bu, saya kasih tahu maknanya, minimal bisa kita tadabbur bersama. Ini sesungguhnya aku, wajjahtu, aku hadapkan diriku, hatiku, wajahku, wajhiya. Ya, diriku, wajahku, hatiku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita tadabbur, kita khusyuk ketika baca ini. Ini kapan kita baca Pak? Ketika iftitah, awal mau solat. Jangan sampai kita tak tadabbur di situ, kata Imam Ghazali. Yang kedua ketika bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kedua, harus kita tadabbur di tempat bacaan ini, kata Imam Ghazali. Artinya apa? Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini minimal Pak, dalam surah Fatihah ayat kelima harus kita tadabbur. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kata Imam Ghazali, ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapan kita baca? Ketika di tempat itu harus kita tadabbur, harus khusyuk hati kita, jangan sampai tidak fokus ketika 3 bacaan itu, kata Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari, bermanfaat untuk kita semua, menambah kekhusyuan di dalam solat kita dan menambah kualitas ibadah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di minggu depan kalau ada waktu kita berdiskusi, saling bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak dia dulu Pak, Bu.